disebutkan gawe kuta baluarti bata kalawan kawis. Kamu sampingnya juga nggak apa-apa. Artinya membuat Di kota dan sampingnya perbentengan Bapak juga. dari batu bata dan karang Biar maksudnya. Nah setelah dia lakukan kajian di era kekinian dengan potensi Banten yang pantai yang airnya dan udaranya asin, ternyata bangunan ini cepat rusak, cepat korosi kena hawa asin ini. Begitu ditemukan teknologi karang untuk membackup bangunan, ternyata lebih kuat, tidak keropos, makanya lebih dominan karang di lapisan akhir benteng Spelwijk maupun Sunosoan. Apalagi Spelwijk ini ketika dibangun kan persis di tepi pantai. Oh iya betul. Ya. Tadi saya belum sebutkan, jadi benteng ini ditinggalkan oleh Belanda tahun 1810 terkait dua hal. Yang pertama itu terjadinya ketegangan keamanan dengan Kesultanan Banten. Terus yang kedua, Perserikatan Dagang Belanda dibubarkan. Betul. Pada tanggal 31 Desember 1799 itu Perserikatan Dagang bangkrut dan aset-asetnya diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu dilanjutkan pada tahun 1800-an bahwasannya Kekaisaran Belanda itu masuk ke Indonesia. Iya, itu sudah hilang ini ya, VOC betul. Baik. 1816 lah. Kembali lagi Belanda itu karena Belanda sendiri kan dijajah 1800-an itu. Betul Pak. Oleh Prancis, oleh Inggris ya. Siap, betul. Secara sekutu ya Pak. Karena memang Belanda ini sih banyak ekspansi dia itu. Akhirnya tidak mementingkan kepentingan negerinya sendiri. Jajah juga ini yang sejarah. Penjaranya ukurannya 6x8, tingginya 5,5 meter. Itu sel tahanan sementara. Jadi dulu sebetulnya ada atapnya nih, nggak mungkin terbuka begini, hujan nggak masuk. Cuman karena nggak tahu bentuk atapnya seperti apa, jadi secara undang-undang tidak boleh kita memugar tanpa data yang jelas. Karena akan merubah bentuk dan itu bertentangan dengan undang-undang. Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Nah, ini ya, ini kanal depan ini langsung berhubungan ke kota Banten, ke Surosoan dan melalui lewat masjid itu. Jadi kolam masjid itu dulu airnya mengalir dari Kali Cibanten ke sini langsung ke laut. Jadi makanya airnya sangat mensucikan, tidak mustakmal artinya dibuat wudhu, mandi dan sebagainya, karena mengalir kayak kali gitu. Baik. Emang sebetulnya kali aja dimodif jadi kolam. Oh itu. siap. Itu cara orang dulu namanya itu kolam Pakulahan. Nah ini masih jalur ini lorong. Jadi lorong ini 37 meter dari depan ke masuk sini. Siap. Oke, kita di sana ada ruang itu tadi ya, ruang reproduksi, dan di barak-barak nempel di benteng ini tadi penghuninya sekitar 272 orang, dan di bawah itu ada struktur bangunan yang ditengarai bekas ruangan kantornya Komandan Benteng dan gereja. Kalau bisa dijelaskan Pak, kalau ini sebagai apa? Ini dulu bekas gereja dan kantor. Itu ada bekas tiang biara. Ini gerejanya sebelah sini, kantornya sebelah. Bisa. Dan ditemukan juga Kantor sumur yang diameternya lumayan gede tuh. Bisa. Diuruk lagi sih. Baik. Nah ini benteng. Kalian maju aja. Secara penghadapan ke sana. Ini halaman bentengnya nih. Dan sini ada dua pintu masuk dan keluar. Jadi pintu masuk berbeda, keluar berbeda. Dan dulu dalam referensi yang saya baca ada jembatan gantung yang menghubungkan dari bastion itu dengan ruang itu ruang retribusi. Jadi setiap saat ini tentara Belanda ngontrol di jembatan layang ini. Dan ini mereka patroli kemana. Dan yang di bastion yang tadi kita ke atas itu mereka standby di situ. Jadi setiap bastion itu ada dikepalai oleh seorang kapiten
yang mengatur dan menggerakkan pasukan di situ. Jadi apabila udah ada indikasi gerakan-gerakan yang mengganggu keamanan benteng, maka si Kapten Sebastian itu menggerakkan pasukan meriam untuk menembak dia. Kalau yang sebelah situ apa? Sama. Jadi setiap sudut ada bastion. Cuman kebetulan kenapa saya explore yang ini yang utuh soalnya, jangan rusak semua atasnya. Dalam istilah kepurbakalan tidak ada renovasi, yang ada restorasi atau pembesaran. Pembersihan Jadi, tempat-tempat sejarah. kalaupun dibikin tidak dirubah bentuk aslinya. Itu kalau ada data. Jadi kalau belum ada data, tadi itu diamankan, dipelihara, dilestarikan. Itu. Baik, kita lanjut. Dari sini kelihatan menaranya terjaga ya. Idealnya sebetulnya setiap sudut begini, setiap sudut. Kenapa saya bisa memastikan seperti ini? Saya temukan di sebelah sana, itu masih ada yang tergolek bekas menaranya yang jatuh di bawah. Di bawah begitu tuh. Kita bisa buktikan. Nah ini benteng menghadap ke sini ke utara, jadi pada saat dibangun 1685, benteng ini di tepi pantai. Kurang lebih 100 meter sudah laut dari sini. Karena tujuannya kan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dan ketika ini sebetulnya bukti monumen bahwa Kesultanan Banten sudah jatuh di bawah kolonialisme sebetulnya. Benteng ini kalau kita mau berbicara ekstrimnya ya. Oke, kita melihat makam ya. Makam yang ada di sebelah kanal Kerkhoff ini disebutnya dengan kanal benteng ini disebutnya dengan nama Kerkhoff. Jadi ada dua makam yang mencolok di sana, yaitu makam Hugo Peter dan ada Catherine Maria Eva. Nah, nanti kita saksikan makam yang beragam, tidak seragam. Jadi di sini sebetulnya lebih melambangkan strata sosial atau tingkat sosial mereka ketika mereka masih hidup. Jadi orang pejabat beda, masyarakat jelata beda, lebih rendah lagi. Yang pejabat tinggi atau orang kaya itu lebih megah dan memang punya ada seperti kayak kalau pejabatnya tuh biasanya ada lambang VOC di atasnya seperti yang Hugo Peter ya. Oke, kita lihat. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya. Dari kan sekian bangunan yang ada, kenapa ini sendiri dong ya Pak dibandingkan yang lain? Seperti yang disendirikan gitu. Ini sebetulnya makam ini. Makam. Ini makam yang janggal sebetulnya. Kenapa janggal? Logikanya seharusnya tidak ada makam di sini. Ini halaman utama. Jadi enggak logis. Nah, tapi setelah saya dulu pernah saya temukan nisannya soalnya masih nempel, belum dicuri orang atau belum rontok ketika itu ya. Itu angkatannya 1824. Oh, berarti makam ini orang ini dikubur di sini setelah benteng ditinggalkan. Nah, ini benteng ini pernah dipugar oleh Belanda sebetulnya. Enggak orang banyak tahu ini, catatannya belum begitu diekspos ini. Tapi tahun 1815 sampai 1830 benteng ini pernah dipugar. Kita lihat kejanggalan dari yang di situ. Nah, kita lihat ada kejanggalan bahwa dulu ada perubahan struktur benteng ini. Nah, ini jendela penembak ya itu awalnya yang di bawah. Jendela penembak itu yang di bawah itu aslinya. Kemudian 1815 ini bastion ditinggikan, termasuk struktur bentengnya. Karena benteng dengan bastion lebih tinggi bastion, karena bastionnya ruang pantau. Sementara kalau benteng kan hanya ruang pertahanan aja ya. Nah itu tadinya tuh. Jadi kemungkinan ada naik semeter ke atas dan menara akhirnya terlihat lebih pendek setengah. Yang harusnya kan itu 2 meter ya, cuman tinggal semeter karena ketutup oleh ada struktur yang naik. Ini tuh perubahan. Kayak kita lihat makam yang di tempat pemakaman yang rata-rata berangka tahun 1700 di sana. Kalau ini 1824 dan ini makam kemudian setelah benteng ditinggal yang pasti. Karena kalau masih aktif benteng ini nggak mungkin, ini ruang utama soalnya. Halaman. Oh, baik. Gue skip ya. Pagar itu dulu laut,
Sekarang juga masih kelihatan dari sana, dari atas itu laut, cuman udah nggak begitu jelas. Kok kalian masuk aja nggak apa-apa, nemenin bapaknya, kasihan. Ini kalau nggak ada aku yang main. Halo.